warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya masih diberikan semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan sedikit untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa mari tetap terus kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan kepada seluruh umat Nabi yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang sering diidam-idamkan oleh pasangan suami dan istri. Ungkapan itu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pengertian dari kalimat atau ungkapan rumahku adalah surgaku itu kalau bisa kita pahami, bukan hanya sekedar tempat tinggal secara fisik saja, akan tetapi satu ungkapan yang menggambarkan bagaimana suasana rumah itu yang aman, nyaman, damai, menyenangkan, di mana penghuninya bisa merasakan apa yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
sehingga menjadi tempat tinggal ibarat seperti surga bagi para penghuninya. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang dimaksud rumahku adalah surgaku itu apakah harus rumahnya luas dan besar? Apakah harus rumahnya itu bertingkat-tingkat? Apakah harus rumahnya itu ada barang-barang mewahnya? Maka jawabannya tidak harus kan Bapak Ibu. Boleh jadi rumahnya tidak besar, tapi di situ ada ketenangan. Boleh jadi tidak besar, tapi di situ ada kehangatan, ada kasih sayang. Boleh jadi rumahnya tidak ada barang mewahnya, akan tetapi di situ bisa menjadi tempat ibadah, tempat berteduh, tempat berkumpul, tempat bercerita, tempat berbagi. Yang paling utama tadi bisa menjadi tempat ibadah dari para penghuninya. Jadi maka bisa dikatakan Bapak Ibu, pondasi sebenarnya, pondasi utama dalam membangun rumah tangga itu bukan pondasi bangunannya saja, akan tetapi yang paling utama justru adalah pondasi manusianya, orangnya, penghuninya. Maka banyak sekali contoh di luar sana Bapak Ibu, pasangan-pasangan yang rumahnya bagus, rumahnya besar, barang mewahnya banyak, akan tetapi hancur di tengah jalan ya karena pondasi manusianya tidak kokoh, tidak kuat. Nah, maka ini menjadi satu perhatian bagi kita. Rumahku adalah surgaku itu ternyata bukan semata bangunan fisiknya, tetapi bagaimana membangun pondasi manusianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pondasi manusia yang kokoh itu yang bagaimana? Ada banyak pilar-pilar yang harus kita kuatkan Bapak Ibu. Satu persatu mari kita bahas. Yang pertama, yang harus kita bangun pondasi manusianya, pilarnya pilar apa? Pilar keimanan yang pertama. Jadi pondasi imannya harus benar-benar dikuatkan. Tidak akan tegak sebuah bangunan itu kecuali kalau dibangun di atas pondasi yang kokoh Bapak Ibu. Demikian pula rumah tangga itu tidak akan kuat jika tidak dibangun atas dasar iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an nggih. Panjenengan mangke saged bika surat Ibrahim 24-25. Allah sudah menggambarkan dengan permisalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarati thayyibatin usluha tsabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthal linnas la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat. Jadi makna dalam ayat tersebut apa Bapak Ibu? Ayat itu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah, kalimat thayyibah, ucapan yang baik dan yang benar itu yaitu kalimat tauhid yang
kita ucapkan dan kita idam-idamkan menjadi kalimat terakhir kita, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang kalau dikatakan Nabi cabang iman yang paling tinggi itu ya ucapan la ilaha illallah. Dengan perumpamaan kalimat thayyibah, ucapan yang benar la ilaha illallah itu, maka permisalannya bagaimana? Akar yang kuat menggambarkan iman yang kokoh, Bapak Ibu, yang tertanam di dalam hati manusianya. Cabang dari akar itu, ya, dari pohon itu menjulang ke langit, dan itu menggambarkan amal soleh yang terus naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imannya sebagai akar yang kuat, ya, kemudian hasil dari keimanan itu sehingga menghasilkan cabang yang menjulang tinggi ke langit, dan itu bentuk dari amal soleh, buah dari keimanan yang kuat tadi. Jadi ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa keimanan dan amal soleh itu harus tumbuh bersama, tidak bisa dipisahkan. Makanya sering di dalam ayat Al-Quran kalau ada kata iman sering bersanding dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solehat. Jadi iman dan amal soleh harus bersanding. Amal soleh kalau dasarnya bukan iman, mohon maaf, sebesar apapun amal soleh itu, kalau bukan dasarnya iman, tidak ada nilainya. Tapi kalau dasarnya sudah iman, sekecil apapun amal soleh itu tetap akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dulu pernah mengingatkan, ada orang yang ingin bantu urusan sosial, bantunya mampunya hanya sekedar dengan 1 biji kurma. Orang-orang saat itu nyepelek dupa itu kabeh. Ini bantuan nopo iki? Ngei kok mung kurma gek tur mung siji. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jauhkanlah dirimu dari siksa api neraka meskipun hanya dengan 1 biji kurma. Nah, artinya sekecil apapun amal soleh, kalau dasarnya karena keimanan, akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada pondasi iman dalam rumah itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi, Allah sudah memberikan permisalan iman sebagai akar yang kuat, amal soleh sebagai hasil dari keimanan itu sehingga cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, kalau kita gambarkan dalam kisah yang nyata Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerima turunnya wahyu pada saat itu, ya, ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau terkejut dan merasa ketakutan Bapak Ibu. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, kemudian datang kepada istrinya Ibunda Khadijah, ya, dengan mengatakan begini, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, wahai Khadijah. Ya. Beliau sangat khawatir apa yang terjadi kepada dirinya itu, karena belum pernah mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW, menenangkan beliau dengan kekuatan iman, dengan kalimat iman, bukan hanya sekedar emosi dan hiburan duniawinya saja, tetapi yang dikatakan Ibunda Khadijah kepada Kanjeng Nabi bagaimana? Sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau telah menyambung silaturahmi, engkau sudah menolong orang yang lemah, engkau memberi kepada orang yang tidak punya, bahkan engkau memuliakan tamu dan menolong orang yang tertimpa musibah. Sekali-kali
Allah tidak akan menghinakan. Jadi Ibunda Khadijah datang, ketika didatangi oleh Kanjeng Nabi, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena kaget, takut ya, menghadapi satu pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah kepada Kanjeng Nabi itu, Masya Allah, kalimat-kalimat yang muncul dari dasar keimanan yang kuat. Jadi bukan sesuatu yang menenangkan biasa, tapi kalimatnya itu tidak usah khawatir, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Jadi karena dua manusia ini pondasi imannya sudah sangat kuat ya, sehingga Nabi pun memahami peristiwa yang dialaminya itu adalah turunnya wahyu dari Allah dan keimanan Ibunda Khadijah, sehingga muncullah ucapan yang bisa menenangkan hati. Jadi rumah yang kuat pondasinya karena penghuninya juga imannya juga kuat, Bapak Ibu. Jadi kalau dihubungkan dengan konteks sekarang bagaimana? Maka mari kita mencontoh keimanan dari Nabi dan istrinya. Bagaimana pondasi iman yang kuat itu ketika di dalam hubungan rumah tangga ada gejolak yang sulit, gejolak yang besar, maka yang muncul sikap yang keluar itu sikap hasil dari keimanan. Seperti permisalan oleh Allah tadi, akarnya sudah kuat sehingga cabangnya menjulang tinggi ke langit. Karena iman pondasinya sudah kuat, maka yang dikeluarkan adalah amal soleh. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak contoh orang-orang di luar sana ketika rumah tangganya diberikan gejolak-gejolak atau kesulitan-kesulitan, apa yang terjadi? Rumahnya bukan menjadi tempat kembalinya, tapi untuk mendapatkan ketenangan itu justru malah di tempat lain. Jadi untuk melampiaskan dan untuk mencari ketenangan itu justru bukan di rumahnya sendiri, tapi mencari tempat ketenangannya itu di luar. Bahkan ada yang melampiaskannya dengan perbuatan maksiat. Contoh Bapak Ibu, betapa banyak kasus para artis yang sejatinya kalau ditanya rumahnya, wah rumahnya bagus-bagus. Tapi ketika apa yang terjadi, gejolak dalam rumah tangganya muncul, pelampiasannya bukan datang kembali ke rumah, tapi keluar mencari pelampiasan, jatuhnya kepada perbuatan maksiat, ujung-ujungnya narkoba. Banyak yang ditanya tuh, kenapa kok mengkonsumsi narkoba? Alasannya apa? Mencari ketenangan. Nah, jadi karena pondasi imannya tidak kokoh, penghuninya juga tidak kokoh pondasi imannya. Jadi rumah bukan menjadi tempat kembali untuk mencari ketenangan, tapi justru ketenangannya keluar, akan jatuhnya kepada perbuatan maksiat itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, ayo suami istri pondasi imannya harus kuat, harus saling bisa menenangkan seperti Ibunda Khadijah yang menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling menenangkan, bukan saling menyalahkan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Jadi pondasi pilar pertama imannya harus kokoh, Bapak Ibu. Yang kedua, rumahku adalah surgaku. Pondasi manusia yang harus dibangun bagaimana? Yang kedua adalah pondasi akhlak dan kasih sayang, Bapak Ibu. Jadi akhlak itu adalah cermin dari keimanan itu sendiri. Dan rumah pasti akan terasa damai karena penghuninya memiliki akhlak yang mulia.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu gambaran, ya. Hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sing paling apik di antara kula panjenengan niku sinten? Di sisi Allah. Ya yang paling baik kepada keluarganya, Bapak Ibu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita, nggih, betapa beliau sebagai pemimpin rumah tangganya, nggih, dalam rumahnya itu cermin dari keimanannya ya tadi akhlak yang mulia, kelembutan hati, kasih sayang kepada keluarganya. Bahkan banyak kesaksian dari istri Nabi, ya, yaitu Ibunda Aisyah, ya. Dalam beberapa hadis disebutkan, misalnya, ya, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pula kepada istri dan tidak pula kepada pembantunya. Jadi Rasulullah betapa lemah lembutnya, kasih sayangnya, tidak pernah main tangan, Bapak Ibu. Jadi tangannya itu untuk kelembutan, ya, untuk kasih sayang, bukan untuk kekerasan, Bapak Ibu. Yang pangapunten, kadang dalam rumah tangga suami istri terjadi cekcok, ya, emosi tidak terbendung, akhirnya sing maju tangane, orang mung tangane tok sing maju, ya, piring yo melu terbang, ya. Jadi pecah semua, jenenge bolo pecah, nggih. Monggo Bapak Ibu nanti ngejak bolone, nanti pecah kabeh, nggih. Monggo Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Ibunda Aisyah bersaksi, nggih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. No, saking lembutnya Kanjeng Nabi, nggih. Monggo pondasi akhlak ini tercerminkan di dalam rumah itu sendiri. Sepele sekali bab urusan makanan, Bapak Ibu. Istri menghidangkan makanan kepada suami dan kepada anak-anak. Nabi mencontohkan, nek Kanjeng Nabi kerso, pasti Nabi memakannya. Nek Kanjeng Nabi mboten kerso, nggih mboten memakannya, dan juga tidak mencela makanan itu, Bapak Ibu. Wah, kadang kula panjenengan lak suwali itu. Dadi nek dahare ning krana cocok-cocokan. Nek mboten cocok ora madang ning ya melu mencela makanan itu sendiri. Panganan opo iki? Koyok ngene kok dihidangke. Nah, kadang-kadang begitu. Mencela makanan itu sendiri. Padahal apa yang kita makan sekarang, Bapak Ibu, boleh jadi menjadi makanan yang diinginkan oleh orang lain. Coba jenengan buka Instagram, wah ngenes banget nih. Saya dapat postingan ada seorang ayah di Gaza itu pulang-pulang ke rumah membawa 1 ekor utuh ayam, Pak. Sampai di rumah disambut oleh 4 anaknya dengan girang. Hore, hore, hari ini kita bisa makan ayam. Sudah 1 tahun kita nggak bisa makan ayam. Loh, Masya Allah. Jadi satu kenikmatan yang kita miliki sekarang itu boleh jadi kenikmatan yang diinginkan oleh orang lain. Maka akhlak menjadi pondasi utama dalam rumah, bahkan termasuk urusan makanan. Ayo derek Kanjeng Nabi, lembutnya luar biasa, kasih sayangnya pun juga elok, karena akhlaknya yang sangat mulia. Monggo Bapak Ibu kita terapkan di rumah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pondasi manusia yang harus dibangun bagaimana? Yang nomor 3, pondasi ibadah dan spiritual kebersamaan di rumah itu. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu
bisa menjadi benteng untuk rumah kita. Rumah kok tidak dipakai untuk ibadah, nyun pangapunten, akan menjadi sasaran empuk bagi setan masuk ke dalam rumah kita. Masuknya bukan lewat sela-sela pintu, enggak, sela-sela kayu, enggak, sela-sela dinding jendela, enggak, tapi masuknya setan masuk kepada sela-sela rongga-rongga yang ada di hati kita. Monggo Bapak Ibu, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan begini, hadis riwayat Imam Muslim, laksanakanlah sholat di rumah dan janganlah menjadikan rumah itu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, dalam kurung surat Al-Baqarah, tidak akan dimasuki oleh setan. Nah, ini satu popeleng nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditambahkan, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan tampak bercahaya bagi penduduk langit, sebagaimana bintang yang tampak bercahaya bagi para penduduk bumi. Nah, ini Masya Allah, rumah yang di dalamnya diisi dengan ibadah, diisi dengan bacaan Al-Quran, saking penduduk langit itu akan tampak cahaya, seperti cahaya yang kita lihat bintang-bintang itu dari sini. Jadi dari sini melihat bintang penuh cahaya, dari penduduk langit melihat ke bawah kok ada cahaya, itu berarti cahaya dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, Bapak Ibu. Monggo, bahkan bisa menjadi benteng dari masuknya setan lewat sela-sela rongga-rongga hati manusia itu sendiri. Monggo Bapak Ibu. Bahkan Nabi memberikan contoh, bahwa Nabi SAW menjadikan rumahnya sebagai tempat zikir, tilawah, dan qiyamul lail bersama. Sebagai bukti hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW beliau membangunkan istrinya Aisyah untuk sholat malam. Wahai Aisyah, bangunlah, bangunlah, dan sholatlah. Monggo Bapak Ibu, jamaah fardunya di masjid, monggo sholat sunnahnya di rumah juga bisa diamalkan, termasuk duhanya atau bahkan qiyamu lailnya, dan tidak lupa membaca Al-Quran sehingga rumah kita jadi benteng dari setan, rumah kita cahaya yang bersinar yang bisa dilihat oleh para penduduk langit. Yang keempat Bapak Ibu, pondasi manusia yang harus dibangun apa? Ayo, pondasi komunikasi dan musyawarah antar keluarganya. Banyak sekali Bapak Ibu rumah tangga itu hancur, ternyata bukan karena kurangnya rasa cinta, tapi karena kurangnya komunikasinya. Jadi kalau kita pikir-pikir, aslinya rumah tangga itu isinya mau ngobrol kok. Ini ngopo-ngopo mesti ngobrol Bapak Ibu. Ayo komunikasinya dibangun. Mohon maaf sekarang ini komunikasi menjadi putus karena orang-orang fokus kepada gadgetnya masing-masing. Kadang kula orang tua kadang budek karo anake. Sekali wis nyekel HP diceluk ora kok ngomong nggih, wong orang nggih nggih. Nek nggih urung kepanggih cek mending nggih. Lagi orang ngomong nggih karena fokusnya pada HP-nya. Jadi komunikasinya terputus Bapak Ibu. Monggo. Jadi rumah tangga itu rusak ternyata bukan karena kurangnya rasa cinta, tapi yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi Bapak Ibu. Maka ayo bangun hubungan emosionalnya dengan komunikasi. Kalau dalam ilmu psikologi sering dikatakan ayo bangun bahasa cinta di rumah kita. Salah satunya dengan kata-kata, dengan sentuhan,
dengan waktu yang kualitas, dengan saling memberi hadiah dan juga saling membantu. Jadi itu kan semua butuh komunikasi. Kata-kata komunikasi, orang melakukan sentuhan juga komunikasi, orang memberi hadiah itu juga komunikasi, membantu servis itu komunikasi, waktu yang berkualitas itu komunikasi. Monggo Bapak Ibu sing kagungan putra, apalagi yang masih kecil-kecil, ayo bangun komunikasinya. Bapak karo anak ora cedak niku sing salah sinten? Anake napa bapake? Bapake. Karena bapak tidak mengupayakan akrab dengan anak. Monggo ciptakan suasana yang akrab, salah satunya dengan apa? Bercanda Bapak Ibu. Jadi gojekan karo anak itu berpahala loh. Sebagaimana Nabi juga sering bercanda dengan putranya, bahkan kepada cucu-cucunya. Monggo Bapak Ibu ciptakan bercanda yang menyenangkan. Kula kemutan kalih bapak kula nggih sebelum tidur kadang diceritani dengan gojekan-gojekan. Pun nate bapak kula ngendika ngeten iki, "Wah, Le, ndek wingi ngagetke tenan, Le." Enten napa, Pak? Lah bengi-bengi jam 11 bengi eneng wong dodok-dodok omah ra nganggo sirah, Le. Tiwas kula mikir tenanan nggih. Wah, bapak iki muden-mudeni lho. Lho muden-mudeni piye lho? Wah, ning wong dodok-dodok omah ora nganggo sirah. Soalnya dodok-dodoknya nganggo. Nah, itu kan satu contoh bercanda yang TikTok dengan anak itu terbangun ya, karena komunikasinya bisa jalan Bapak Ibu. Monggo. Pernah juga diajak keliling-keliling pas takbiran. Bapak ya gocek ngeten iki. Le, ngerti ora, Le? Patung Slamet Riyadi kuwi nek krungu takbiran iso joget. Tiwas kula matke tenanan. Lho kok ora joget, Pak? Wah, Bapak ngapusi. Lho ngapusi piye to? Nek krungu takbiran iso joget, soalnya patungnya ora krungu, mula ora joget. Jadi sepele gitu, tapi yang begitu sangat teringat sekali oleh saya gitu. Jadi gojekan dengan anak itu menyenangkan sehingga bapak dengan anak itu emosionalnya bisa terbangun. Ayo Bapak Ibu bangun komunikasinya. Ringkes kemauan yang kelima dan yang terakhir gitu, dan yang keenam. Pondasi yang harus dibangun bagaimana supaya baiti janatinya itu bisa muncul Bapak Ibu. Yang kelima, pondasi pendidikan agama dan keteladanan. Ini juga penting sekali Bapak Ibu. Sebagaimana Allah sudah ingatkan di surat At-Tahrim ayat ke-6 mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka ayo peran dalam rumah tangga harus difungsikan. Oh, peran utama bagi ayah, suami adalah pemimpin. Suami, ayah adalah kepalanya di situ. Ayo fungsinya diperankan. Jadi kalau dalam urusan pendidikan, ya suami atau ayah menjadi ujung tombaknya. Gambarannya begini Bapak Ibu, bayangkan ya, kalau suami tidak paham agama, siapa yang mengajarkan agamanya kepada istrinya? Kalau istri tidak paham agama, siapa nanti yang akan mengajarkan agama kepada anaknya? Kalau anak orang mudeng agama, sopo sisuk sing bakal bekti karo wong tuane. Nah, ini kalau dipikirkan ini termasuk the circle of life itu ya begitu itu. Lingkaran kehidupan kan begitu. Dimulai dari ayah atau suami kepada istri, istri ibu kepada anak, nanti anak ya baliknya kepada kedua orang tuanya Bapak Ibu. Jadi ibarat sekolah nggih, berarti bapak itu jadi kepala sekolahnya, ibu jadi gurunya, anak jadi muridnya, rumah jadi tempat belajarnya, Quran hadis sebagai kurikulumnya.
Nah, kalau ibarat sekolah begitu. Bahkan sering dikatakan, terutama ibu di sini nggih, ibu sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya Bapak Ibu. Ayo, pendidikan agama harus dikuatkan. Jangan sampai seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Banten beberapa waktu yang lalu nggih. Ya, kalau di rumah ya sekolahnya ya bapak ibunya itu. Tapi kalau di luar rumah ya sekolahnya ya tempat sekolah itu. Guru sebagai pengganti orang tuanya. Kan terjadi konflik toh ketika ada seorang anak merokok di wilayah sekolahan, guru kepala sekolahnya ngiling gini dan kepancing dengan menampar si anak itu tadi. Nah, ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra Bapak Ibu, spekulasi orang banyak komentar. Nek kula nderek komentare Ustadz Abdul Somad nggih, niku yo tegas sekali. Bapak Ibu, kalau anak saya ngerokok di sekolahan, saya akan datangi sekolah itu, saya dudukkan anak saya dan Bapak Ibu gurunya, saya akan sampaikan, terima kasih atas tamparannya. Nek kurang kula tambahi tamparannya. Nah, itu jadi nek neng omah yo ikut aturan rumah, nek neng sekolah yo melu aturan sekolahan, kan jadi gampang Bapak Ibu. Monggo. Yang terakhir nggih, pendidikan hubungan sosial dan tetangga Bapak Ibu. Jadi rumahku adalah surgaku, tidak hanya membawa keberkahan bagi penghuni rumahnya saja, ning iso keberkahan juga nular kepada tetangga-tetangga yang di sekitarnya. Sampai-sampai Allah mengatakan bagaimana, surat An-Nisa ayat 36 nggih, di antara siapa orang yang harus kita perlakukan dengan baik, salah satunya wal jaridil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat, tetangga jauh juga harus dapat perlakuan yang baik Bapak Ibu. Jangan sampai goro-goro sepele akhirnya seling surup, cekcok, jadi rumah menjadi tidak nyaman karena tinggalnya berada di sekitar tetangga yang juga tidak nyaman Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengingatkan, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman. Nah, monggo, jadi kita saling menciptakan keamanan diri dan tetangga kita. Jangan sampai seperti yang terjadi yang di mana itu ya, di Malang ya. Ada dosen UIN Malang yang sering dikenal dengan Yaimin itu kan konflik dengan tetangganya sendiri namanya Bu Sahara, orang Madura ya. Jadi konflik di situ goro-goro nopo urusan parkir di halaman depan rumahnya. Nah, awalnya kan urusan parkir tok. Monggo kadang Bapak Ibu kita suka dolim nggih. Parkir ora izin karo tanggane, ora ning sing ngelingke, jadi seolah-olah ora ning sing ngelingke berarti lah popo napa ora popo. Nah, kan kadang merkengkong juga. Tangga meh ngelingke ya perkewuh, tapi nek ora dielingke kok ora duwe udel nggih. Nah, monggo jadi harus saling. Perkara sepele dadi gedhen nggih. Nah, karena tidak bisa saling menciptakan rasa aman itu sendiri. Pun mekaten Bapak Ibu, semoga rumah kita bisa menjadi surga bagi para penghuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.